Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Yasin berkumpul bersama seluruh jajaran yayasan Terpuji dan rekan pengurus dan seluruh kepala sekolah bersama wakil semua sarjana bagi kemudian Terpuji dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah kita bisa bermuajah di forum pembinaan. Insya Allah diberikan pertanyaan Allahumma. Nah, kita membahas perubahan menuju peradaban rohani. Nah, perubahan itu ya pasti. Jadi adanya jelas innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Sepakat ya? Ayat insya Allah. Nah, dalam hal merubah kan berubah itu butuh mujahadah. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, ada yang bilang riyadhah. Mulai selaku soleh banyak yang mujahadah atau riyadhah. Orang Jawa riyadhahnya mutih, ya makan yang putih. Nah, begitu riyadhah. Nah, manusia puasa berubah menjadi inna akramakum indallahi orang yang terbaik di surga kalian adalah orang yang paling takwa. Kenapa? Puasa. La'allakum tattaqun. Pahalanya wajan nakin arduha sama batar unitadil muttaqin. Dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang sukses puasa. Maka jamaah rahimakumullah, pada saat kita perlu riyadhah untuk berpuasa. Nah, tadi Ustaz Muji sudah menjelaskan yang kita maksud. Nanti akan disini juga pertanyaannya, itu perubahan besar atau perubahan kecil? Apa? Loh, kok ketawa kecil? Menurut Renal Kasali, Profesor Renal Kasali, di buku Cing, saya pernah beli di Cing Renal Kasali, perubahan Renal Kasali itu yang motivator dosen yang buat jamu tolak angkat. Menurut Renal Kasali, perubahan kita itu perubahan kecil. Kenapa? Ini teorinya. Tadi malam saya sampai setengah, saya jam hampir setengah 3. Tapi ya karena ketik-ketik begitu. Nah, masih belum berubah. Nah ini perubahan. Jadi di buku Ceng itu ada 2, perubahan kecil dan perubahan besar. Instrumental Ceng itu yang kecil, sarana prasarana terus kurikulum dari perencanaan itu apa kan? Kecil. Ayo, nah, yang kecil. Kenapa? Jika perubahan tidak dilakukan, maka tunda bisa jadi monumen. Pernah dengar
kerjanya McSolly. Kenapa visinya berubah? Visi pemerintah Belanda berubah, dan banyak itu pabrik-pabrik gula itu jadi museum. Namanya Klaten apa? Klaten. Kenapa itu? Puluhan. Kenapa? Visi negara berubah, yang diproduksi jadi visi maklar. Kalau dia bermaklar, kalau pengimpor bukan produsen, akhirnya apa? Berubah. Begitu. Maka perubahan besar transformasional change itu meliputi visi, misi, karakter, produktivitas, disiplin, integritas yang itu menyangkut dengan orang. Tapi kalau sarana prasarana ini perubahan kan nah, kita ini sudah menyiapkan perubahan kecilnya dan terus merangkak untuk memproses perubahan berubah menuju peradaban robbani. Allahumma amin. Ya, kita pahami, kalau enggak ya kita akan seperti yang lain saja. Jadi kita berubah. Nah, komponen perubahan. Satu, leadership kepemimpinan. Yang kedua, manajership, pengelolaan, manajemen. Nah, kepemimpinan merubah, memacu perubahan. Para pemimpin itu akan menjadi orang yang memantik perubahan. Sedangkan manajershipnya itu menyiapkan proses-proses langkah strategis dan teknisnya. Jadi dicari lagi, kayak di Singapura dari turun. Ya, masih bisa saya menangkap. Ya begitu. Saya ajak untuk ini dari teorinya Rantasari. Ngetik lama. Nah, visi perubahan, gambaran perubahan, bagaimana perubahan nanti akan diantarkan itu pemimpin, leadership menuju apa begitu. Kita, anak-anak kita ini dari SD ke kelas 1 ke kelas 6 perubahan seperti apa, jadinya apa, outputnya apa, ini visi pemimpin, kepala sekolah, apakah dan nanti ditelurkan kepada aksi-aksi para guru yang juga bervisi perubahan. Strategi perubahan yaitu logika, pemikiran, cara bagaimana merealisasi visi strategi. Lanjut, jadi ada visi besar, diapakan murid-murid ini, jadi apa goalnya? Itu namanya visi perubahan. Terus bagaimana caranya, lewat apa? Itu adalah juga pemikiran para leadership ya, semua kepemimpinan, baik yang atas atau bawah. Sebab setiap orang itu umroh mengambil peran masing-masing sebagai pemimpin. Bayangkan jika kebersihan tidak muncul kepemimpinannya, di sana berserakan, jalan tenang saja, kamar mandi bau tidak muncul. Mengambil peran kepemimpinan, semakin tinggi angka leadership dengan manajer itu lebih besar kepemimpinan. Baik. Nah, kemudian manajerialnya, leadershipnya memastikan prosesnya berjalan dengan baik.
ada rencana aksi, dibuatkan planningnya, kemudian nanti ada aksi dan evaluasi. Baik itu? Nah, gitu. Baik. Dan ini bisa nanti semua sasaran. Wis bagaimana membuat anak itu rajin ibadah, bagaimana itu anak itu bisa tidak jajan, dapat makan di tempat sendiri dengan makan yang sopan, bisa dibuat prosesnya, lewat visi perubahan strateginya. Kepala sekolah memikirkan berkaca-kaca, harus dibuat rencana aksinya dan evaluasi untuk keanggaran. Baik itu. Baik, alhamdulillah. Ini akan kita bahas. Kita sudah tahu teorinya ya. Berikutnya, kalau ada yang mampu ini berarti apa? Ada yang bisa? Iya, baik. Nah, cara perubahan perilaku. Nah, kita ini mengambil dari surat Al-Asr. Ada lagi yang sebelum sini. Rasulullah itu tidak itu sebelum kesini ada lagi tidak binafsi. Apa itu artinya? Sanur tidak binafsi. Dengar nggak ada? Belum. Oh belum. Bahasa Arab. Tidak binafsi. Mulailah dari dirimu sendiri. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Coba saya tanya. Di sini kita ngambil contoh. Berpenampilan sopan, menyenangkan purota ayu. Contoh saja dulu. Misalnya, Ustazah, pilih mana anak yang rambut gimbal atau potongannya biasa-biasa. Nah, kalau anak jenengan biasa-biasa, panjang apa sedang atau pendek? Pendek. Terus ketika murid-murid rambut gimbal, rambut pendek dengan senyum mana? Yang pendek, Ustaz. Ini ustazahnya, sekarang ustaznya. Tidak ngayut ya. Ini kan, rambutnya siapa yang putihnya apa? Mas. Pilih yang gimbal begini atau kayak pendek? Yang pendek. Kalau pendek atau yang pendek atau gimbal begini? Atau panjang? Pendek. Pendek. Kalau murid jenengan, ini saya ngaji saya seneng pendek apa panjang? Atau gimbal? Pendek. Panjangan, apa sama enggak? Ya, pendek yang pendek dan rapi. Baik. Nah, karena kalau teorinya begitu, ketika mulai begini, sebelum kesini apa yang kita lakukan? Ketika anaknya ini rambut pendek, apa yang dilakukan orang tua? Pertama apa? Orang tua rambutnya pendek. Sekarang siapa yang ingin murid-murid di Al-Madinah ya Bunaya dan juga apa itu
SMP yang ingin rambutnya pendek, cung, murid-muridnya. Ayo angkat tangan, semoga angkat tangan. Itu nanti Allah berkahi. Ramadan Allah sukseskan. Amin. Dapat gelar takwa. Amin Allahumma amin. Yang tinggi ngacungnya begini. Nah. Pak Yati begini ngacung. Ingat nggak ngacung? Tangan kanan mas. Nah, Mbak Santek lagi. Dengan nggak ngacung? Oh enggak, oh bersedia saja. Murid semua kita semua, bukan. Baik, terima kasih. Dengan sampai nggak ngacung? Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini teori perubahan. Kalau enggak paham. Enggak ilmunya. Baik. Kalau kita ingin berubah, santri pondok, santri SMP full day, anak SD, ketika kita ingin rambutnya pendek, rapi, bagus, itu apa yang dilakukan? Yang SMP, ini ada gimana? Iya. Jadi Ustaznya mungkin memberikan contoh Ustaz untuk supaya anak-anak juga berpenampilan dengan rambut rapi seperti itu. Memberikan contoh tauladan. Baik, begitu. Iya. Ini sepakat nggak ini? Sepakat ya? Ada yang lain? Nah, baik. Teladan yang pernah dijadikan mutu di yang ya, betul ya? Masih ingat mutunya? Nah, ceramah. Teladan dari mutu Mendidik dengan keteladanan. Iya benar. Mendidik dengan keteladanan. Nah, kalau enggak teladan berarti tidak mendidik. Ayo dong. Nah, maka kesepakatan ini supaya nanti kita nyaman. Kalau kita menuju peradaban apa ya? Roban. Peradaban roban. Kalau enggak nanti kita jadi memikul ustad. Jadi ustad tapi berperilaku bukan ustad. Nah, itu karena guru itu ya di buku dan di baik yang di pondok maupun yang di SD. Kemudian ada koordinasi dengan kita ustaz. Ustaz, ada menambah. Oh, ada ustaz yang rambutnya kok masih panjang dan juga potongannya limbah. Nah, maka kita standaris. Kenapa? Demi kita melaksanakan tugas sebagai seorang ustaz. Andai kan tidak ustaz, monggo saja. Panjenengan bagian sana divisi pembangunan gedung atau marketing seperti yang dia itu Ustaz Izul. Enggak kok, apalagi anak muridnya perempuan lagi. Bebas saja. Ditiru oleh mbak-mbak ya nggak apa-apa. Yang dulu mbak-mbak. Loh kita kok ya, oh dan dulu di sini kok ya ngikutnya Mas. Banyak kan kalau anak-anak kita beri panjang-panjang. Dan juga saya teringat tasabuh. Saya membidik saya tasabuh. Ada Profesor Jarod yang Jarod yang Profesor yang Siti Al-Akbar yang dulu kalau milih dulu milih Prabowo bisa dulu. Ya. Kalau Jarod ya dari keluarga NU, pendiri NU, keluarga Jombang. Terkait dengan ilat tasabuh, ini menarik ini, beda-beda dengan yang lain tentang fikih mewarnai rambut. Menurut Prof. Jarod, dulu rambut itu Rasulullah itu memotivasi untuk mewarnai rambut, mewarnanya merah
ada yang hidung, dan itu waktu itu bagus. Beliaunya sekarang karena ilatnya tadi lagi, jadi penyebab munculnya lah namanya ilat. Nah, yang menurut Profesor Jarwo ini relatif. Sekarang ini ilatnya berubah. Dulu Rasulullah, menurut beliaunya ini misalnya, nah meneruskan saja terkait dengan tasabun. Dulu Rasulullah itu semangatnya tidak tasabun. Sepakat ini ya, tidak tasabun. Tasabun artinya itu tasabun. Bukan abdul ya. Tasabun itu menyerupai. Bahkan sampai puasa 10 Asyura, kalau Yahudi 1 hari, Rasulullah minta 2 hari. Kenapa? Menyelisihi Yahudi. Bisa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Nah, tasabun. Nah, ternyata saat itu Yahudi itu kalau menyemir rambut itu hitam. Menurut Profesor Jarwo. Nah, sekarang nyemir rambut itu atau mewarnai rambut itu kalau tapi Rasulullah kuning abang begitu, bukan abang apa merah ya, pirang, nah pirang nggak dia karena lagi abang ya kan, dari pirang merah, begitu pirang.